Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Asy'ari dalam program soal-soal agama, membahas persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, muncul di tengah-tengah jamaah, yang kemudian ditanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya muncul dipublikasikan melalui majalah Suara Muhammadiyah. Dan untuk sesi kali ini, soal-soal agama akan mencoba mengupas dan membahas persoalan yang lagi ramai di tengah-tengah masyarakat, persoalan pengeras suara di masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan pertanyaan ini muncul dari seseorang yang ditanyakan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang simpatisan Muhammadiyah yang kebetulan tempat tinggal itu berdekatan dengan sebuah masjid. Dan masjid ini, ya, menurut yang bertanya tadi, setiap jam 3 pagi, lebih dari 1 jam sebelum waktu subuh tiba, itu selalu membunyikan speaker luar, ya, yang sering pula kadang-kadang dengan suara yang keras gitu. Apalagi ini bisa mengganggu warga yang ada di sekitar gitu. Dan kemudian seseorang ini bertanya terkait dengan hukum, bagaimana dengan melakukan bacaan-bacaan dengan pengeras suara, ya, yang ada di masjid maupun di mushola. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menjawab di dalam majalah Suara Muhammadiyah pada edisi Desember 2017 dan juga sudah ada di dalam buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh majalah Suara Muhammadiyah dengan jawaban sebagaimana berikut. Membaca Al-Quran baik di masjid maupun di rumah merupakan amalan yang sangat baik dan diperintahkan oleh agama. Begitu pula dengan berzikir dan berdoa dapat dilakukan di masjid baik dengan cara sir, ya, atau pelan-pelan maupun dengan cara zahar atau dengan jelas. Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran di masjid baik dengan suara yang sir maupun dengan suara yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf ayat 55. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam surat Al-A'raf di ayat 205 juga dijelaskan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa duna al-jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wala takum minal ghafilin. Artinya, dan sebutlah nama Tuhan dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara baik di waktu pagi maupun di waktu petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Namun di dalam surat An-Nur ayat 36 juga dijelaskan tentang kebolehan berzikir, berdoa, dan termasuk di dalamnya membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring ataupun keras. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha asmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Surat An-Nur ayat 36. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan
disebutkan namanya di dalamnya, baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Ketiga ayat ini tidak saling bertentangan, namun justru saling melengkapi dan saling menjelaskan. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata tadarru' dan kufyah atau khiffah adalah dengan penuh kekhusyukan dan kemantapan iman. Sedangkan kata anturfa'a diartikan dengan mengagungkan. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa berdoa, berzikir, dan termasuk di dalamnya membaca Al-Quran harus dilakukan dengan penuh kemantapan iman, kekhusyukan, serta dengan suara yang pelan. Namun, di sisi lain, Islam juga membolehkan seseorang untuk mengangkat maupun meninggikan volume suaranya dalam batas-batas yang wajar dan tidak berlebihan atau melampaui batas. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk membaca Al-Quran di masjid antara lain sebagaimana berikut. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid untuk membaca Al-Quran dan saling mengkaji di antara mereka, melainkan diturunkan atas mereka ketenangan dan dicurahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, membaca Al-Quran di masjid-masjid merupakan amalan yang sangat dianjurkan serta memiliki keutamaan yang sangat besar. Sedangkan terkait dengan penggunaan pengeras suara, secara langsung memang tidak ada dalil yang melarang seseorang membaca Al-Quran dengan pengeras suara. Namun, di sisi lain tentunya jangan sampai mengganggu kenyamanan dan kekhusyukan orang lain dalam melaksanakan ibadah, terlebih lagi di malam hari di saat orang lain istirahat atau melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail. Oleh karena itu, penggunaan speaker atau pengeras suara hendaknya diatur waktu dan volume suaranya, atau dengan mempertimbangkan penggunaan speaker bawah atau di dalam ruang, sehingga tidak mengganggu orang yang sedang beristirahat atau berada di rumah. Kegiatan lain seperti membaca Al-Quran sampai menunggu waktu sholat atau mengingatkan orang waktu imsak bagi hendak yang berpuasa, terutama sekali di dalam bulan suci Ramadan, merupakan salah satu bentuk syiar yang hendaknya dilakukan dengan cara yang wajar, tidak sampai mengganggu kenyamanan masyarakat, termasuk mereka yang bukan beragama Islam. Karena salah satu sifat ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 2 dan jilid 5 juga dijelaskan bahwa membaca Al-Quran dengan keras dan bernada tinggi yang akibatnya mengganggu konsentrasi atau kenyamanan orang lain untuk beribadah juga tidak dibenarkan. Bahkan berdoa dengan nada tinggi yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain pun juga dilarang. Di dalam kitab Al-Makhdal diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Ali
yang intinya agar Ali tidak mengeraskan bacaan dan doanya sekiranya orang banyak sedang mengerjakan sholat, karena yang demikian itu akan mengganggu sholat mereka. Sedangkan menurut Ibnul Imad Asy-Syafi'i, membaca dengan keras dan mengganggu orang-orang yang sedang sholat di masjid itu juga dilarang. Bahkan para sahabat membenci perbuatan mengeraskan suara pada waktu berzikir dan membaca Al-Quran, lebih-lebih di masjid apabila sampai mengganggu ketenangan orang yang sedang beribadah. Maka dari penjelasan tersebut, tentu idealnya bagi seseorang maupun pengelola masjid perlu menserasikan antara kegiatan yang bersifat ubudiyah dan aspek sosial kemasyarakatan, antara kesolehan individual dan kesolehan sosial, serta menerima berbagai masukan positif dari masyarakat sekitar terkait dengan model pengelolaan masjid khususnya di lingkungan masyarakat dan khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Di sisi lain, masyarakat juga hendaknya memberikan masukan yang positif dan seobjektif mungkin demi peningkatan kualitas pengelolaan masjid-masjid. Cara ibu atau para penanya tadi merespon dengan memberikan masukan kepada takmir dengan merupakan cara yang sangat bagus sebagai salah satu bentuk kepedulian dari masyarakat untuk saling mengingatkan sesama muslim. Demikian untuk sesi soal-soal agama kita kali ini, ya, terkait dengan pertanyaan yang muncul, yaitu soal pengeras suara yang ada di masjid. Di dalam jawaban yang sudah diuraikan tadi, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyimpulkan yang pertama, bahwa membaca Al-Quran maupun berzikir di masjid itu bisa dilakukan dengan cara sir atau dengan cara pelan-pelan, maupun dengan cara zahar atau dengan cara yang jelas, yang keras maupun yang lantang. Yang kedua, untuk penggunaan pengeras suara yang ada di masjid-masjid, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentunya menyarankan untuk adanya keserasian dalam penggunaan pengeras-pengeras suara yang ada di masjid, mana aspek-aspek yang terkait dengan penggunaan untuk aspek ubudiyah atau hanya sekedar kegiatan-kegiatan sosial. Demikian untuk pertanyaan atau soal-soal yang ada, dan untuk lebih lengkapnya bisa didapatkan di majalah Suara Muhammadiyah ataupun buku-buku terbitan Suara Muhammadiyah. Di antaranya ada Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 dan 3, ada Tanya Jawab Agama jilid 1 sampai 8, ada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan yang terbaru tentunya ada Tafsir At-Tanwir. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.